Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang cara menentukan simpulan atau kesimpulan dalam suatu paragraf. Nah, sebelum kita ke caranya, kita ke ciri-ciri dulu ya. Ciri-ciri kesimpulan yang baik itu ada beberapa. Ciri yang pertama merupakan inti dari teks. Yang kedua, menggunakan kosakata baku. Ciri yang ketiga, dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum. Ciri yang keempat, berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Dan ciri yang terakhir adalah dibuat berdasarkan gagasan pokok dan informasi yang terdapat pada teks dengan kalimat sendiri. Itu ciri-ciri kesimpulan yang baik ya. Selanjutnya, untuk menentukan kesimpulan dalam bacaan ada beberapa cara. Di sini Budia akan menjelaskan 4 cara ya anak-anak. Cara yang pertama yaitu dengan langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Ya. Biasanya kalimat simpulan itu sendiri memiliki ciri-ciri. Diawali dengan kata jadi, dengan demikian, maka dari itu, oleh karena itu, ataupun oleh sebab itu. Nah, coba perhatikan penggalan paragraf yang saya tampilkan ini. Kita baca bersama-sama ya. Salah satu jenis coklat adalah compound coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tak heran kalau compound coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Nah, coba anak-anak perhatikan kalimat yang saya beri blok warna merah itu. Di situ sudah jelas bahwa itu termasuk kalimat simpulannya. Jadi langsung kita ambil kesimpulan bahwa dari paragraf ini kesimpulannya adalah jadi tak heran kalau compound coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Langsung ketemu. Nah, itu contoh cara menentukan kalimat simpulan dengan mengambilnya secara langsung dari bacaan tersebut. Ini masih gampang ya karena mengambil kata kuncinya. Untuk cara yang kedua yaitu dengan cara menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Nah, anak-anak bisa membaca sendiri ya paragrafnya. Di sini yang saya blok di atas itu adalah kalimat utamanya. Jadi kalimat utamanya itu yang acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Kemudian ada kalimat simpulan di akhirnya yang berbunyi, akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Nah, antara kalimat utama dan kalimat simpulannya itu kita gabungkan sehingga simpulannya berbunyi, kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Itu cara yang kedua ya, jadi menggabungkan kalimat utamanya dengan kalimat simpulannya. Cara yang ketiga yaitu mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Coba perhatikan anak-anak. Di sini saya bacakan ya. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan.
Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Coba perhatikan kalimat yang saya blok berwarna merah. Kalimat pertama itu sebagai akibatnya. Akibatnya terjadi masalah lingkungan yang tidak usai, yang tidak kunjung usai. Itu akibat. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah plastik yang tidak kunjung terurai sampai butuh waktu beratus-ratus tahun. Nah, jadi kalimat yang terakhir itu sebagai penyebabnya. Nah, akibatnya yang pertama, sebabnya di kalimat yang terakhir, sehingga kita gabungkan menjadi kalimat simpulannya. Bunyinya, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Begitu ya bunyi simpulannya, gabungan dari kalimat sebab akibat atau akibat sebab. Boleh seperti itu. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, langkahnya dengan cara menentukan jawaban dari ide pokok atau rangkuman. Anak-anak pada pertemuan yang lalu sudah belajar menentukan ide pokok. Nah, ide pokok ini akan kita gunakan untuk menentukan simpulannya. Coba perhatikan paragraf ini. Pencemaran sangat berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Anak-anak di sini bisa menyimak. Ide pokok itu kan berada di dalam kalimat utama. Kalimatnya utama di sini yaitu kalimat pertama. Kalimat utamanya ada di kalimat pertama, sehingga ide pokoknya di sini adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Karena di sini dampaknya apa toh? Pencemaran yang sangat berbahaya itu dampaknya apa bagi tubuh? Itu sebagai ide pokok. Ya, sudah paham? Ide pokoknya adalah dampak pencemaran. Lalu kita buat pertanyaan sesuai ide pokoknya. Ya, pertanyaannya, apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Nah, itu pertanyaan sesuai di pokok. Nah, jawabannya itulah yang nanti akan kita jadikan simpulannya. Jadi kan tadi pertanyaan apa dampak ya? Jadi jawabannya adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi nanti kita akan banyak menggunakan ide pokok ini dalam menentukan rangkumannya. Kita tentukan ide pokoknya, dibuat pertanyaan, baru jawaban dari pertanyaan itulah yang akan kita jadikan kesimpulan. Ada 4 cara. Nah, untuk memahami ide pokok yang kita ambil sebagai simpulan ini ada beberapa contoh lagi ini. Coba diperhatikan teksnya di paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, itu paragraf 1. Anak-anak sebelum menentukan ide pokok,
kita tentukan kalimat utamanya dulu. Kalimat utamanya yaitu berada di kalimat pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Nah, itu merupakan kalimat utama. Jadi bisa kita tarik ide pokoknya yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kemudian kita persempit lagi kesimpulan dari ide pokok, yaitu karena dijadikan makanan pokok, jadi kita simpulkan bahwa jagung itu sangat penting di Indonesia. Begitu ya, jadi kesimpulannya itu lebih ringkas. Contoh selanjutnya, Budia punya paragraf yang kedua nih anak-anak. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol, pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, di sini kalimat utamanya juga ada di kalimat yang pertama. Ide pokoknya pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kemudian kita simpulkan paragraf kedua ini. Ternyata di paragraf yang kedua ini mempelajari atau membicarakan tentang jagung berkembang biak melalui biji. Gitu ya, nanti coba anak-anak berlatih untuk lebih memahaminya. Kemudian berlatih mengerjakan soal yang ada di buku kalian di buku tema 1 halaman 149. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Daun Pandan Wangi. Ada 4 paragraf di situ anak-anak. Nah, coba nanti berlatih menentukan gagasan pokok atau ide pokoknya dulu ya, biar lebih mahir lagi. Karena kemarin 2 pertemuan yang lalu kita sudah berbicara, sudah mempelajari gagasan pokok. Tentukan dulu gagasan pokok tiap paragrafnya. Kalau sudah nomor 1 ini lalu dilanjutkan kesimpulan ya. Tidak usah kalimat fakta itu tidak usah dikerjakan. Yang dikerjakan kesimpulannya. Jadi nanti tugas kalian hari ini adalah menentukan ide pokok dan juga kesimpulan tiap paragraf. Dibuat seperti ini ya. Tiap paragraf 1 gagasan pokoknya apa, kesimpulannya apa. Begitu sampai paragraf keempat. Gagasan pokoknya apa dan kesimpulannya bagaimana. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Silahkan berlatih. Nanti setelah dikerjakan jangan lupa dikirimkan di guru kelas kalian masing-masing. Begitu saja penjelasan dari saya. Budia akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.